Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong terus beli saham ini sampai bulan Agustus tahun 2024 dari awal tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau bahas satu saham yang rutin dibeli oleh Pak Lo Keng Hong di tahun 2024. Tidak tanggung-tanggung. Berdasarkan data yang ada, setidaknya LKH pernah membeli saham ini lebih dari 20 kali di tahun 2024. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan LKH tertarik melakukan pembelian terus-menerus? Padahal harga sahamnya bisa dikatakan sudah naik cukup signifikan di tahun ini. Dari data ini, kamu bisa lihat bahwa Lo Keng Hong tercatat rutin beli saham ini setidaknya sejak bulan April hingga tanggal 12 Agustus tahun 2024 saat video ini dibuat pada tanggal 14 Agustus. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pada bulan April setidaknya ada 4 kali pembelian. Pada bulan Mei ada 6 kali pembelian, bulan Juni 1 kali, bulan Juli 5 kali, dan bulan Agustus sampai tanggal 12 sebanyak 5 kali. Artinya total pembelian di tahun 2024 setidaknya lebih dari 20 kali, di mana 5 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 4. Sebelum bahas lebih lanjut, silahkan simak cuplikan video berikut ini terlebih dahulu. Dan sebaiknya kamu perhatikan dengan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh LKH nanti. Kasih jauh-jauh dari Palembang ya ke Surabaya. Iya, saya punya satu saham tambang batu bara. Saya beli 1.300, tiba-tiba harga call naik 400 ya, 400. Yang 1.300 itu naik jadi 4.850. Saya memegang saham cukup besar, mungkin nomor 3 sekarang ya di tambang batu bara yang tahun ini semoga bisa first quarter udah laba 1,6 triliun. Kalau kali 4 mungkin bisa 6 triliun. Waktu naik 4850, kalau labanya 2320 kan baru PI 2 kali ya. PI 2 kali dong. Labanya 2320 terus harga sahamnya 4850, PI 2 kali. Sayang mau dijual ya. Sayang. Mau dijual? Aduh, PI 2 kali masa dijual ya, sayang. Dia turun. Dia turun ke 2450 atau berapa, 2500 ya. Terus saya pikir, keuntungan saya berkurang banyak juga ya. Berapa itu, ada 250 miliar kali ya, untungnya berkurang 250 miliar, sayang juga ya. Kapan mau dijual? 850 aja nggak dijual, masa 3.000 dijual gitu ya, tetap simpen ya. Jadi lebih murah lagi sekarang, kira-kira gitu. Kapan mau dijual? Jawabannya sederhana, mudah. 4850 nggak dijual, masa 3.000 mau dijual gitu. Gitu ya. Dibilang yang lama-lama memang banyak, tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama, kan itu kan belum lama go public tuh. Nah, saya pemegang saham terdaftar nomor 2 di sana, ABM Investama. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah, hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal, begitu, karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama. Nah, tentu saja kamu sudah tahu kan, kita akan bahas saham ABMM. Pada video tersebut kamu bisa lihat bahwa dulunya saham ini berada di angka 1.300-an dan kemudian sempat naik hingga ke angka 4.850 atau mungkin di 4.900. Saat video ini dibuat di tahun 2024, harganya 3.880
di mana cukup mengalami peningkatan dibandingkan harga di awal tahun, meskipun tidak terlalu drastis seperti saham-saham batubara, misalnya Adero. Nah, kalau di harga 4.850, LKH belum jual dan malah tambah beli di tahun 2024 pada kotak yang berwarna merah ini. Pertanyaannya, pada harga berapa beliau akan jual saham ini? Ini merupakan data historical PBV dari saham ABMM. Saat video ini dibuat, ABMM berada pada PBV 0,83 kali. Dulunya sempat di atas PBV 1,7 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,83 kali. Meski begitu, jika kamu lihat secara historical, angka PBV 0,83 kali ini bisa dikatakan sudah cukup menarik. Nah, saat video ini dibuat, book value atau modal per lembar saham ini sekitar 4.668. Artinya, jika satu kali PBV, target yang dibutuhkan adalah dengan harga saham 4.668. Angka ini tentu bisa dikatakan cukup berdekatan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pertanyaannya, kenapa LKH belum tertarik menjual saham ini pada PBV sekitaran satu kali? Pada harga berapa beliau ingin menjualnya? Mungkin dari data ini kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan beliau mungkin menunggu hingga harganya naik lebih tinggi lagi, di mana dulunya sempat menyentuh PBV bahkan di atas 1,5 kali. Tapi kita tidak tahu pemikiran LKH seperti apa. Ini hanya dugaan, bisa benar, bisa juga salah. Kembali lagi semuanya, keputusan investasi tergantung kamu sendiri. Jangan ikut-ikutan orang karena rugi kamu tanggung sendiri, untung juga kamu nikmati sendiri. LKH menjadi pemegang saham ketiga terbesar di perusahaan ini. Kamu bisa lihat dengan porsi kepemilikan sebanyak 5,12%, di atas LKH ada kepemilikan 25,5% dan kepemilikan mayoritas 53,5%. Dengan harga saham 3.880 dan dikali dengan lembar saham yang dimiliki, setidaknya dana LKH ada sekitar 547 miliar di saham ini, nominal yang sangat luar biasa besar, khususnya bagi kita yang hanya recehan ini. Nah, kemudian kita bahas dari aspek dividennya. Kamu tentu tahu bahwa pada tahun 2024 ABMM membagi dividen dengan dividen per share yang cukup menarik. Meskipun angka itu lebih rendah dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Nah, dengan dividen per share 295 dan dikali dengan lembar saham yang dimiliki, itu artinya setidaknya LKH memperoleh dividen sekitaran 40 miliar dari saham ABMM. Bayangkan, hanya dari dividen saja sudah bermiliar-miliar yang diterima oleh LKH. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja per kuarter dari saham ABMM ini. Ini merupakan data sejak tahun 2022 hingga Q1 tahun 2024. Bisa kamu lihat bahwa kinerja saham ABMM ini dari aspek laba ruginya bisa dikatakan cukup fluktuatif. Di mana pada Q4 tahun 2022 mencetak 1,7 triliun, naik menjadi 1,79 triliun, turun menjadi 1,4, turun menjadi 725 miliar, naik menjadi 949 miliar, dan turun lagi menjadi 803 miliar di Q1 tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan data Q1 tahun 2023, itu artinya secara laba rugi sebenarnya ABMM masih mengalami penurunan kinerja. Begitu juga dengan kita membandingkan Q4 tahun 2022 dengan Q4 tahun 2023. Nah, pertanyaannya, kenapa saat kinerja menurun LKH malah melakukan pembelian yang cukup rutin di saham ini pada tahun 2024? Apakah ada peluang yang dilihat oleh LKH di saham ABMM ini? Mengingat dari PBV sebenarnya bisa dikatakan tidak terlalu murah juga dengan angka 0,83 kali. Mengingat biasanya LKH membeli saham-saham dengan PBV cenderung di bawah 0,7 kali. Sebagai informasi, belum lama ini saya juga sudah sempat membahas saham ABMM. Apabila kamu tertarik untuk tahu lebih lanjut, silahkan nonton video berikut ini. Nah, saat ini kita akan membahas saham ABMM atau ABM Investama. Kamu bisa baca berdasarkan beberapa artikel yang saya tampilkan ini, di mana dicantumkan bahwa Lo Keng Hong melakukan pembelian saham ABMM dengan nominal yang sangat fantastis. Nah, ini merupakan detail dari pembelian Lo Keng Hong di saham ini. Kamu bisa lihat, sejak bulan April sampai bulan Juli setidaknya saat video ini dibuat,
Lo Keng Hong terus melakukan pembelian dari waktu ke waktu, contohnya seperti tanggal 2 April, 3 April, 5 April, 30 April, 6 Mei, 7 Mei, 15 Mei, 17 Mei, 20 Mei, 21 Mei, 14 Juni, 15 Juli, 16 Juli, 26 Juli, dan yang terakhir adalah 29 Juli tahun 2024. Kamu bisa lihat jumlah kepemilikan Lo Keng Hong atas saham ini sekitar 140-an juta dan kepemilikannya memiliki persentase 5,1%. Bagi kamu yang belum tahu, ABM Investama merupakan sebuah perusahaan pertambangan batubara yang berkantor pusat di Jakarta. Selain di bidang batubara, perusahaan juga berbisnis di bidang logistik, rekayasa peralatan, penjualan bahan bakar dan pelumas, serta pembangkitan listrik. Ini merupakan data yang akan ditampilkan apabila kamu mencari di Google terkait profil dari ABM Investama itu sendiri. Nah, sebenarnya ABM Investama itu mulai ada pada bulan Agustus tahun 2009 dengan detail sebagai berikut. Pada bulan Agustus, PT Tiara Marga Trakindo mengakuisisi PT Adiratna Bani Makmur dan mengubah namanya menjadi ABM Investama. Pada waktu inilah mulai dikenal dengan nama ABM Investama. Tapi sebenarnya perusahaan sudah menjalankan usahanya sebelum tahun 2009. Kamu bisa cross-check di website perusahaan untuk melihat detail dari sejarah perusahaan ini. Sekarang kita lihat terkait kinerjanya. Selama tahun 2024, harga saham ABMM sudah naik 8,91% menjadi 3.790 saat video ini dibuat. Kenaikan yang bisa dikatakan cukup memuaskan meskipun tidak sefantastis saham-saham batubara seperti ADRO contohnya. Sekarang kita lihat untuk historikal harga sahamnya selama 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat bahwa ABMM ini ternyata pernah berada pada harga di bawah Rp1.000 pada sekitaran tahun 2021 ke tahun 2022. Tapi pernah juga naik yang sangat signifikan bahkan hingga melebihi angka 4.000 pada sekitar tahun 2022 ke tahun 2023. Itu artinya kamu bisa lihat bahwa ABMM ini memiliki range harga saham yang cukup fluktuatif dari angka di bawah 1.000 hingga angka di atas Rp4.000. Dan saat video ini dibuat dengan angka 3.790 hampir mendekati angka tertinggi yang pernah dia capai. Kita bandingkan dengan historical PBV-nya. Nah, ternyata bertolak belakang. Historical PBV-nya mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Dulunya pernah di angka PBV di atas sekitaran 3,3 kali, tapi kini hanya di PBV 0,81 kali. Bahkan jika kamu lihat, angka PBV 0,81 kali ini hampir mendekati angka PBV terendah sekitaran tahun 2021, di mana harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan di bawah Rp1.000. Apakah ini merupakan suatu kesempatan dan hal yang menarik? Kenapa? Karena dengan angka PBV yang hampir sama antara tahun 2024 dan tahun 2021, harga sahamnya berbeda jauh, di mana pada tahun 2021 itu harga sahamnya di bawah Rp1.000, tapi kini 3.790. Itu artinya secara ekuitas sebenarnya ekuitas di tahun 2021 dan tahun 2024 ini bisa dikatakan memiliki valuasi PBV yang sama. Karena angka PBV-nya tidak berbeda terlalu jauh, yaitu di bawah 1 kali. Sekarang kita lihat dari aspek probabilitasnya. Kamu bisa melihat terkait probabilitas ABMM selama 10 tahun terakhir. Sayangnya selama 10 tahun ini, probabilitas totalnya hanya 50%, artinya 5 kali naik, 5 kali turun. Tapi sejak tahun 2021 sampai tahun 2024, secara year to date, saham ini cukup fantastis, di mana pernah naik hingga 84%, 137%, 3%, dan kini 11% hingga video ini dibuat. Tapi ingat, untuk data tahun 2024 belum final, karena kita harus menunggu hingga tanggal 31 Desember 2024. Kita lihat untuk secara bulanannya. Ternyata secara probabilitas saham ini cenderung sering turun di bulan Januari karena memiliki probabilitas kenaikan yang sangat rendah. Hanya 2 kali saja dari 10 kali probabilitas. Selain itu ada juga di bulan November dengan angka probabilitas 22%. Diikuti bulan Agustus, bulan Oktober, dan juga bulan Juni. Nah, kita akan memasuki bulan Agustus, yang artinya ABMM ini memiliki probabilitas penurunan yang cukup besar meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan bulan Januari dan bulan November. Sehingga hal ini juga dapat kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Kita bahas sekarang terkait dividennya. Ternyata ABMM ini cukup konsisten membagi dividen dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
Tapi sebelum tahun 2022, sebenarnya saham ini tidak konsisten membagi dividen. Karena berdasarkan data yang saya dapatkan ini, hanya pernah membagi di tahun 2020, 2019, 2014, dan 2013. Kita tidak tahu tahun di bawah 2013 apakah saham ini pernah membagi dividen atau tidak. Yang jelas setidaknya dari tahun 2013 sampai tahun 2024 inilah datanya. Dan jika kita bandingkan harga saham 3.790 dengan dividen per share-nya di tahun 2024 yaitu 295 akan diperoleh yield sekitar 7,7% untuk dividen yield-nya. Pertanyaannya, apakah angka ini menarik bagi kamu atau tidak? Tentu kamu harus bandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara yang lain yang memiliki kinerja keuangan yang bisa dikatakan sama atau bahkan lebih tinggi. Apakah yield 7,7% ini menarik atau tidak? Mengingat ada beberapa perusahaan tambang raksasa yang membagi dividen dengan yield di atas 10%. Sekarang kita lihat terkait historikal dari pendapatan dan laba bersih perusahaan. Kamu bisa lihat di sini bahwa kinerja di tahun 2023 kemarin sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Tapi ingat, di sini ada yang menarik. 3 tahun terakhir yaitu 2021, 2022, dan 2023 bisa dikatakan merupakan tahun keemasan dari ABMM. Karena laba yang dihasilkan sangat besar jika dibandingkan dengan tahun 2012 hingga tahun 2020. Kamu bisa lihat, laba bersih di tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan tahun 2020 tentu sangat kecil, bahkan pernah mengalami kerugian jika dibandingkan dengan tahun 2021, 2022, dan 2023. Sebenarnya hal ini juga didukung oleh kenaikan pendapatannya, di mana pendapatan di tahun 2021 hingga 2023 mencetak kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sampai tahun 2020. Tapi ingat, total beban pokok penjualan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan batubara ini, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Nah, pertanyaannya, di tahun 2024 dan seterusnya, apakah kinerja laba ABMM bisa terus meningkat atau justru mengalami penurunan dan kembali lagi seperti tahun 2012 hingga 2020? Itulah hal yang harus kamu pertimbangkan. Mengingat saham ini bergerak pada industri batubara yang cukup fluktuatif, sehingga kamu juga harus mempertimbangkan apabila terjadi penurunan kinerja secara signifikan. Sekarang kita bahas jelas terkait kinerja keuangan ABMM per Q1 tahun 2024. Mengingat saat video ini dibuat, update terkininya masih Q1 2024. Pertama, dari total aset lancarnya. Ternyata mayoritas berasal dari saldo kas dengan nominal 169 juta, diikuti piutang usaha pihak berelasinya. Untuk aset tidak lancar, didominasi oleh aset tetap dan ada juga investasi pada entitas asosiasi. Total aset perusahaan adalah 2,1 miliar, yang mana mayoritas berasal dari aset tidak lancar. Sekarang kita bandingkan dengan liabilitasnya. Liabilitas jangka pendek berjumlah 624 juta dan mayoritas berasal dari hutang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sekitar 199. Ada juga hutang bank jangka pendek sebanyak 135. Dan jika kita bandingkan, total kas perusahaan sejumlah 169 juta dan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 624 juta. Itu artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain yang cukup besar untuk bisa melunasi setidaknya hutang jangka pendeknya. Nah, untuk hutang jangka panjangnya berjumlah 729 juta yang mana mayoritas berasal dari hutang bank jangka panjang. Ada juga hutang obligasi. Kamu bisa lihat di sini, untuk komposisi hutang perusahaan cukup didominasi oleh hutang-hutang berbunga. Itu artinya akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena mereka memiliki hutang yang berbunga. Dan hal itu tentu saja bisa juga berdampak kepada laba perusahaan. Tapi kita tidak tahu apakah dampaknya sangat signifikan atau tidak. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan hal tersebut sebelum mengambil keputusan. Kemudian kita bahas dari aspek ekuitas. Ekuitas perusahaan berjumlah sekitaran 800 juta. Dan jika dibandingkan dengan total liabilitasnya yang mencapai 1,3 M, itu artinya perusahaan ini memiliki DER di atas 100%. Yang berarti hutangnya lebih besar dari ekuitas. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Apabila kamu ingin mengambil perusahaan ini, pertimbangkan juga dari aspek resikonya. Khususnya dari aspek debt to equity-nya. Tapi untuk komposisi saldo labanya masih didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga mengalami lonjakan cukup baik dari 556 menjadi 607 juta. Bagaimana dari aspek net income-nya?
pendapatan perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu yang menyebabkan kenapa laba brutonya turun signifikan. Nah, di sini ada yang menarik, kamu bisa lihat. Pendapatannya turun dari 387 ke 270. Tapi beban pokoknya hanya turun dari 257 ke 236. Itulah hal yang menyebabkan kenapa laba bruto perusahaan anjlok dari 129 tinggal menjadi 33,7 di tahun 2024 ini. Untuk laba usahanya juga turun signifikan dari 96 menjadi 23. Hal itu disebabkan karena laba bruto yang turun signifikan. Sekarang kita bandingkan terhadap pencapaian laba perusahaan. Apakah sangat berdampak atau tidak? Ini merupakan laba bersih yang didistribusikan kepada entitas induk. Ternyata penurunan pendapatan dan sedikitnya penurunan beban pokok pendapatan menyebabkan laba periode berjalan turun signifikan. Dari 106 hanya tersisa 50,6 di tahun 2024 ini. Dan hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kamu dan kamu pertimbangkan. Apabila ingin membeli saham ini atau tertarik dengan saham ABMM, kamu juga harus pertimbangkan aspek-aspek yang saya bahas pada video kali ini. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar tentang analisa fundamental lebih detail, mungkin ebook The Stock Market bisa membantu. Detail ebooknya bisa kamu baca pada gambar di bawah ini, dan info pembelian silahkan cek di nomor WA di akhir video. Pada video-video sebelumnya juga saya sudah sempat buat video yang membahas tentang beberapa tips memilih dan menganalisa saham. Apabila kamu ingin belajar lebih lagi, silahkan nonton video berikut ini. 5 cara pilih saham bagus. Sederhana, cepat, logis, mudah, dan menghasilkan cuan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja. Kriteria pertama adalah rasio ROE dan NPM di atas 15%. Ini merupakan dua perbandingan saham yang saya ambil, yaitu BBCA dan BBKP. Bisa teman-teman lihat di sini, angka rasio NPM BBCA adalah 43%, sedangkan BBKP adalah minus 111%. Untuk ROE, BCA memiliki ROE 21% dan BBKP memiliki ROE minus 33%. Nah, secara sekilas, dari dua perbandingan ini saja, apakah kamu mengetahui saham mana yang lebih bagus? Ya, tentu saja BBCA, karena memiliki NPM dan ROE di atas 15%. Penjelasan singkatnya adalah seperti ini. Untuk ROE merupakan perbandingan dari net income dibagi total modalnya. Berarti menjelaskan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Sedangkan untuk NPM merupakan net income dibagi total penjualan, yang berarti menjelaskan margin bersih yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba dari total penjualannya. Nah, BBCA memiliki ekuitas dan penjualan yang lebih besar dari BBKP, tapi mampu menghasilkan ROE dan NPM yang lebih besar. Menarik bukan? Kenapa? Karena meskipun secara nominal BBCA memiliki ekuitas dan penjualan yang lebih besar, mereka masih mampu menghasilkan rasio keuangan yang lebih besar juga. Idealnya jika teman-teman berpikir secara logis, semakin besar nominal suatu angka, maka seharusnya semakin kecil persentase yang bisa mereka hasilkan. Tapi di sini BBCA menjelaskan bahwa mereka memiliki kinerja yang menarik terkait aspek ROE dan NPM-nya. Kriteria kedua, hasilkan laba dan laba itu terus tumbuh setiap tahunnya. Ini merupakan dua perbandingan saham, yaitu BMRI dan saham bank. Bisa teman-teman lihat di sini, EPS BMRI terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, dari 183 hingga 541. Di sini berarti mereka bisa menghasilkan laba dan labanya terus tumbuh setiap tahun. Jika dibandingkan dengan saham BANK, saham bank ini memiliki kinerja laba yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2021 hingga 2023, mereka masih mencetak kerugian. Secara sekilas jika teman-teman melihat dari dua perbandingan ini, tentu teman-teman sudah tahu saham mana yang harus dipilih. Berikut ini penjelasan singkatnya. Laba merupakan tujuan akhir dari semua bisnis. Tentunya orang itu berbisnis untuk memperoleh keuntungan yang dalam hal ini adalah laba. Nah, sekarang pertanyaannya, apa menariknya jika kamu membeli suatu perusahaan yang tidak mampu menghasilkan laba? Padahal di sisi yang lain, ada beberapa perusahaan yang bahkan bisa menghasilkan laba triliunan rupiah setahun. Selain itu kita lihat dari aspek pertumbuhan labanya, yang mana merupakan bukti perusahaan terus bertumbuh. Jika pada kriteria sebelumnya kita melihat dari aspek perusahaan mampu menghasilkan laba, aspek berikutnya yang harus kita lihat apakah laba mereka itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena hal itu membuktikan bahwa perusahaan bisa terus bertumbuh setiap tahunnya.
Jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang terus meningkat setiap tahun, berarti mereka membuktikan perusahaannya bisa terus bertumbuh. Selain itu, jika labanya terus tumbuh, potensi dividen yang diperoleh semakin lama semakin besar. Nah, untuk aspek dividen akan kita bahas pada poin selanjutnya. Dari contoh ini teman-teman bisa lihat bahwa BMRI ini mampu menghasilkan laba dan laba mereka terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Ini merupakan satu kriteria yang penting apabila teman-teman ingin memilih saham. Kriteria ketiga, rasio DER di bawah 100%. Saya mengambil dua contoh saham yaitu saham ADRO dengan rasio DER 42% dan saham ZINC dengan rasio DER 228%. Nah, dari sekilas angka ini teman-teman bisa memilih saham yang mana. Berikut ini penjelasan singkatnya. Rasio DER merupakan perbandingan dari total hutang dibagi dengan total ekuitas. Jika perusahaan punya hutang yang lebih besar dari modalnya, berarti secara tidak langsung potensi resiko likuiditasnya semakin besar. Analoginya seperti ini, jika ada teman yang ingin pinjam uang, kamu lebih yakin pinjamkan uang 10 juta kepada orang yang punya modal 1 juta atau kepada orang yang memiliki modal 100 juta. Nah, kira-kira analogi sederhana dari aspek DER itu seperti itu. Jika kita bandingkan total hutang dan total ekuitasnya, tentunya semakin besar total ekuitasnya, maka semakin aman perusahaan itu. Jadi, apabila teman-teman memiliki saham-saham yang punya DER di atas 100%, teman-teman tentu harus pertimbangkan juga dari aspek risiko likuiditasnya. Dua aspek yang berpengaruh terhadap rasio DER adalah jumlah hutang dan ekuitas. Jadi, jika perusahaan menambah hutang, mengurangi hutang, membayar dividen, tidak membayar dividen, besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap rasio DER-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa apabila perusahaan menambah atau mengurangi hutang, maka aspek total hutangnya akan mengalami perubahan. Sebaliknya, jika perusahaan membayar dividen ataupun tidak membayar dividen, total ekuitasnya juga akan berpengaruh. Sehingga dua aspek tersebut tentu akan berkaitan terhadap rasio DER secara keseluruhan. Kriteria keempat, rutin bagi dividen setiap tahun dengan yield yang menarik. Ini merupakan perbandingan dua saham ASII dan saham BHIT. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham ASII ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya saham BHIT ini tidak pernah membagi dividen setidaknya sejak tahun 2017. Berikut ini penjelasan singkatnya. Dividen merupakan bukti laba perusahaan itu real. Dividen merupakan uang gratis yang diterima investor dari laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang baik menurut saya adalah perusahaan yang selalu bagi dividen kepada pemegang sahamnya sesuai dengan proporsi laba yang dicapai. Jangan sampai labanya besar, triliunan rupiah, tapi pemegang sahamnya tidak dapat apa-apa. Nah, untuk memperoleh capital gain terkadang butuh menunggu dan ada kalanya menunggu dengan jangka waktu yang cukup panjang. Jadi, dividen bisa menjadi uang tunggu saat kamu belum dapat capital gain. Nah, terkait dividen, ada dua aspek yang perlu teman-teman lihat. Yang pertama adalah perusahaan rutin membagi dividen setiap tahun. Dan yang kedua, yield dividen yang dibagikan menarik. Jadi, jika ada perusahaan yang rutin membagi dividen setiap tahun, tapi yieldnya sangat kecil yang hanya 0,1, 0,2, atau 0,5%, tentu saham itu tidak terlalu menarik. Tapi, jika ada perusahaan yang membagi dividen hanya 1 kali setiap tahun secara konsisten dan mereka memiliki yield di atas 5%, tentu saham itu lebih menarik. Nah, kemudian kita lihat penjelasan terkait pertumbuhan dividen. Pertumbuhan dividen itu merupakan kebahagiaan pemegang saham. Carilah perusahaan yang dividennya rutin setiap tahun dan rutin juga bertumbuh setiap tahun. Agar dividen semakin besar di masa depan, tentu perusahaan juga harus mampu menghasilkan laba yang semakin besar. Jadi, dividen dan laba merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Pemegang saham bisa menjadi financial freedom di masa depan apabila dividen yang dibagi terus meningkat setiap tahun dan sampai di suatu titik di mana dividen yang dibagi bisa memenuhi kebutuhan hidup pemegang sahamnya. Itu merupakan salah satu ciri saham yang sangat baik untuk dipegang dalam jangka panjang karena menghasilkan capital gain tapi juga membagi dividen yang terus meningkat setiap tahunnya. Kriteria kelima, PBV masih wajar dan historikalnya masih aman. PBV merupakan perbandingan dari harga saham dibagi modal buku per lembar saham. Rasio keuangan ini memperlihatkan seberapa wajar
harga saham itu dijual. Analogi sederhananya seperti ini. Apakah kamu mau membeli satu iPhone 15 yang dijual dengan harga 100 juta? Sebaliknya, bagaimana jika HP tersebut dijual dengan harga 10 juta rupiah saja? Tentunya akan sangat menarik. Nah, PBV ini tidak menjadi satu-satunya faktor penentu bagus tidaknya suatu saham. Tapi, dengan metode valuasi sederhana ini, membuat kamu bisa berpikir dengan waras tentang harga saham yang ditawarkan. Apakah harga sahamnya sudah sangat mahal dan tidak masuk akal? Atau apakah harga sahamnya sangat murah dan juga sudah tidak masuk akal? Kemudian kita lihat dari aspek historical PBV-nya. Historical PBV merupakan rata-rata PBV yang dihargai pasar. Ada beberapa saham tertentu yang PBV-nya selalu di atas 1 kali karena memang spesial. Contohnya seperti BBCA. Ada juga saham tertentu yang PBV-nya selalu di bawah 1 kali karena biasa saja atau tidak ada yang spesial. Itu biasanya saham-saham yang memiliki market cap cukup kecil ataupun saham-saham yang cenderung kinerjanya fluktuatif. Jadi, angka PBV 1 kali itu tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan mahal murahnya saham dan historical PBV bisa menjadi pilihan. Nah, jika teman-teman ingin membeli BBCA dengan PBV di bawah 1 kali, tentu teman-teman tidak akan pernah membeli saham tersebut. Karena pada kenyataannya, saham BBCA selalu diperdagangkan di atas PBV 1 kali. Historical PBV bisa menjadi salah satu patokan untuk menentukan harga beli dan jual suatu saham. Metode ini sederhana, tapi bisa dikatakan cukup powerful. Sebagai penutup, 5 kriteria yang dibahas tadi merupakan beberapa poin penting yang sebaiknya kamu pertimbangkan sebelum membeli saham. Kriteria tersebut memang tidak menjamin saham kamu pasti bagus dan tidak juga menjamin kamu pasti untung. Tapi setidaknya bisa menjadi filter awal agar kamu tidak salah melangkah. Dan poin-poin tersebut sebenarnya sudah saya bahas dengan detail di 3 ebook baca saham, baik itu The Stock Market, strategi nabung saham, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk selengkapnya bisa teman-teman baca di sini bahwa The Stock Market itu membahas terkait analisa fundamental dan money management. Salah satu poin pembahasannya adalah menentukan harga beli dan jual yang ideal, mencari saham yang salah harga, dan ada berbagai penjelasan lainnya. Nah, untuk strategi nabung saham merupakan fokus kepada metode nabung saham. Salah satu poin pembahasannya adalah rahasia dividen yang jarang diketahui dan bagaimana memiliki money management untuk mengurangi potensi nyangkut. Dan ibu ketiga adalah cara cepat analisa laporan keuangan yang mana mempermudah kamu untuk menganalisa laporan keuangan yang sangat banyak menjadi lebih sederhana. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Nah, demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.